warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Maya? Alhamdulillah baik, Bu Sri. Bu Sri sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Sepertinya ada yang mau disampaikan pada hari ini. Iya, saya kan hari ini mau coaching bersama Bu Nita. Nah, saya berharap ada seorang observer yang akan mengamati kegiatan coaching saya. Insya Allah saya siap bersedia membantu mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Nita. Nah, sekarang apa kira-kira yang kompetensi apa yang Ibu Maya inginkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya di pertanyaan berbobot, Bu Sri. Nah, kalau menurut Ibu, mengapa Ibu memilih kompetensi pertanyaan berbobot? Karena kalau selama ini saya coaching, perasaan tuh ya kayaknya saya mengajukan pertanyaan itu kurang tajam gitu loh kepada si coaching. Sehingga kan kalau pertanyaan itu nantinya lebih mengarah, lebih mempertajam pertanyaan itu, si coaching akan lebih mudah untuk menggali ide-ide, menemukan sendiri upaya-upayanya gitu loh, untuk mengatasi permasalahannya. Nah, sekarang kalau menurut Ibu sudah ada di level berapa? Mungkin saya masih di level 6 ya, dari mengajukan pertanyaan berbobot ini. Masih di level 6. Kalau dari tadi, Ibu kan sudah menilai kalau Ibu berada di level 6. Nah, Ibu menginginkan naik sampai level berapa nih? Saya menginginkan peningkatan kompetensi saya dari dalam itu kira-kira bisa menjadi sampai 8 lah gitu. Ya, luar biasa ya, berarti dari level 6 ke level 8. Nah, dari situ apa harapan Ibu? Ya nantinya dari ketika saya bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya menginginkan si coaching bisa menggali ide-idenya gitu, kemudian menemukan upaya-upayanya sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Berarti ya dari harapan tadi ya bahwa Ibu Maya ingin menggali potensi dari coaching yang mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Ya itu. Kapan itu kira-kira mau dilaksanakan? Saya akan bersama coaching bersama Bu Nita, Bu. Mungkin sesaat lagi, sebentar lagi Bu Nita akan datang. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Saya mohon doanya Bu, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Ya nanti mohon diinformasikan lagi ke saya bagaimana saya akan mengamati proses coaching Ibu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Nita. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Baik. Gimana nih, kita hari ini akan bertemu ngobrol-ngobrol sedikit ya? Iya Ibu, saya kemarin kan minta Ibu untuk di coaching ya. Sebelum kita coaching, sebenarnya dari pertemuan ini nih, Bu Nita nih punya tujuan apa nih? Baik, dari coaching ini saya memiliki tujuan yaitu mengaktifkan komunitas belajar saya. Oh iya. Nah, jadi saya kan ada komunitas belajar. Nah, tetapi kegiatannya itu belum aktif Ibu. Jadi saya ingin Ibu coaching. Sedangkan saya rasanya sudah berbagai upaya saya lakukan, tetapi masih belum signifikan perubahannya seperti itu. Jadi komunitas belajar yang membentuk Bu Nita atau teman-teman atau bersama gimana ini? Saya Bu, awalnya saya. Lalu saya mengajak teman-teman, tetapi keaktifannya itu belum signifikan. Baik, jadi ada komunitas belajar di sekolah, tapi belum signifikan ya keaktifannya ya. Betul. Nah, kalau komunitas belajar ini kira-kira memiliki tujuan tuh apa sih tujuannya dari komunitas belajar ini? Ya. Komunitas belajar ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teman-teman ya, baik di dalam kegiatan pembelajaran juga kompetensi mereka secara pribadi juga
meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya tujuannya bagus ya, gitu. Sebenarnya sangat diperlukan bagi rekan-rekan sejawat juga ya, bagi kami lah sebagai guru gitu. Jadi untuk peningkatan kompetensi ya, baik itu sebagai pembelajar, maupun sebagai seorang profesional nantinya gitu ya. Nah, jadi dari tujuan coaching kita nantinya Bu Nita menginginkan peningkatan yang secara signifikan ya dari peran Kombel ini ya. Nah, ukuran keberhasilan dari peningkatan ini seperti apa nih? Jadi kegiatan di Kombel itu aktif gitu, terus juga teman-teman berpartisipasi aktif juga dalam kegiatan ini. Jadi bukan hanya dari saya sebagai pendiri, tetapi juga teman-teman juga punya ide-ide, juga bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi kalau Bu Nita nilai saat ini nih komunitas belajar itu kira-kira peran dan keberadaannya ini ada di level berapa? Untuk secara daring ya, terutama itu masih di level 5 mungkin Bu. Oh, jadi masih 5 ya? Tapi dalam sesi luring kami sudah berjalan itu di level ya 6,5. Nah nantinya luring dan daring dari 6,5 atau dan 5 secara daring ya, ini Bu Nita ingin mengalami peningkatan sampai di level keberapa nih dari peran ya, kalau bisa sih 8 Bu ya, karena ini kan berhubungan dengan rapor mutu sekolah ya, sehingga kami ingin juga mutu sekolah juga berjalan dengan baik gitu. Oh baik, jadi sejalan dengan peningkatan Kombel ya, perannya signifikan itu juga meningkatkan rapor sekolah gitu ya. Jadi kira-kira solusi untuk supaya si Kombel ini bisa tadi mengalami peningkatan peran lebih signifikan sehingga rapor sekolah bisa lebih baik itu kira-kira ada hal atau solusi apa nih untuk mengatasi hal tersebut bisa tercapai keberhasilan tersebut? Iya, yang lebih dulu adalah mungkin menggerakkan teman supaya memiliki kesadaran diri. Jadi saya akan membangun kesadaran diri teman-teman dengan membuat kegiatan workshop. Sekalian juga saya akan membebaskan tentang bagaimana peningkatan kesadaran diri pada tugas-tugas seperti itu, sehingga dalam melaksanakan tugas teman-teman dengan sadar diri tanpa harus digerakkan seperti itu, sehingga mereka muncul inovasi-inovasi yang bisa dilaksanakan. Baik, jadi dari kesadaran diri tadi ya yang bisa coba diusahakan melalui workshop gitu ya, supaya tumbuh kesadaran sendiri itu dari dalam ya melalui workshop. Nah seandainya dari workshop ini belum juga ada kesadarannya, kira-kira ada upaya lain nggak yang bisa ditempuh untuk menumbuhkan kesadaran? Ya, ada beberapa upaya sih Bu. Saya juga meminta teman-teman untuk aktif mempelajari PMM. Jadi dari bukan saja workshop yang diadakan sekolah, tetapi juga workshop yang mereka ikuti secara mandiri. Itu juga dari lembaga-lembaga lain yang bisa mendukung juga, sehingga mereka bisa terbuka pikirannya bahwa di luar sana kegiatan Kombel ini sangat aktif gitu, jadi menginspirasi gitu. Teman-teman juga melihat kegiatan-kegiatan dari YouTube gitu, sehingga mereka bisa menilai dirinya dan juga bisa mengambil praktik-praktik baik orang lain. Jadi rencana aksinya dalam waktu dekat ini akan mengadakan workshop ya untuk pengurus lah ya, untuk guru-guru yang ada di dalam komunitas belajar tersebut gitu ya. Nah dari rencana aksi tersebut, Bu Nita sebenarnya selain ingin menggerakkan rekan sejawat, butuh dukungan siapa nih kira-kira di Bu Nita? Iya, tentunya teman-teman sendiri juga secara sadar ingin meningkatkan diri, kompetensi diri, juga dukungan dari atasan supaya kami terfasilitasi ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu. Karena yang kami lakukan nanti insya Allah secara daring dan luring, sehingga keaktifan Kombel itu terlihat di dalam PMM ketika kita melakukan kegiatan secara daring juga gitu. Jadi dukungan dari rekan sejawat ya, kepala sekolah, atasannya itu sangat diperlukan ya, baik bagi Bu Nita ya, juga bagi teman-teman ya. Nah kalau dari kepala sekolah kira-kira selain dari
dukungan yang tadi dalam bentuk misalnya sarana prasarana, adakah bentuk dukungan lain yang bisa diberikan oleh kepala sekolah? Bisa Ibu. Jadi kepala sekolah juga memberikan penguatan ya dalam bentuk misalnya motivasi gitu. Terus juga memberikan surat tugas dalam pembentukan tim-tim sehingga menguatkan mereka dalam melaksanakan tugas. Jadi mereka akan lebih semangat lagi untuk aktif ya di komunitas belajar karena mereka sudah punya surat keputusan dari kepala sekolah sebagai pengurus dari komunitas belajar gitu ya. Betul ya. Baik, dari rencana aksi yang tadi sudah akan dilaksanakan, kira-kira kapan akan dijalankan ini? Insya Allah minggu depan sekali sudah melaksanakan kegiatan ini. Oh ya, minggu depan ya. Jadi setelah ada dukungan, kemudian bisa dilaksanakan dalam waktu minggu depan ya. Minggu depan ini nanti saya akan tunggu ceritanya kita bagaimana keberhasilan kesuksesan dalam melaksanakan workshop bersama teman-teman Kombel ya Bu Nita ya. Baik. Kita akan lanjutkan nanti ya pertemuannya ya setelah terlaksana. Kemudian hasilnya bagaimana, kemudian kira-kira adakah peningkatan peran yang signifikan dari komunitas belajar tersebut dan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Baik, mungkin itu ya Bu Nita ya bincang-bincang coaching kita kali ini ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nita, semoga bisa terlaksana dengan baik dan ada peningkatan yang signifikan dari peran komunitas belajar ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana tadi perasaannya setelah pelaksanaan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, berdasarkan tadi pelaksanaan coaching ya dengan Nita, menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu berdasarkan kompetensi yang Ibu ingin capai? Kalau tadi kan saya menginginkan ada peningkatan ya pengembangan dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kebetulan sih permasalahannya mengenai komunitas belajar gitu. Jadi saya upayakan dulu bertanya tentang tujuan gitu kan. Kemudian tujuan dari komunitas belajar, tujuan coaching ya kita selaraskan. Kemudian ingin seperti apa gitu kan. Karena kalau ngeliat kombel itu kan udah banyak ya, udah aktif gitu kan, perannya udah luar biasa se-Indonesia bahkan ya kalau di PMM gitu kan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti ada tuh ide-ide gitu kan bagaimana coaching punya rencana aksi untuk meningkatkan tujuan yang tadi ingin dicapai yaitu peran dari komunitas belajar. Nah sekarang kalau menurut Ibu kira-kira Ibu menilai berapa dari? Ya mungkin mengarah ke 8 ya gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan bobot yang diajukan, coaching tadi bisa menemukan jalannya untuk membuat komunitas belajar ini bisa lebih signifikan, Iya. berperan. Jadi apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya Bu, bagaimana menurut pengamatan? Kalau yang saya amati dari proses coaching tadi antara Bu Maya dengan Bu Nita sudah tergambar jelas ya alur ceritanya mulai dari tujuan, kemudian dari identifikasi, kemudian dari rencana aksi, kemudian tadi ada juga tanggung jawab atau komitmen kapan akan dilaksanakan. Tadi berdasarkan kompetensi yang akan dinilai mengajukan pertanyaan berbobot, sudah saya lihat ada jalinan komunikasi yang baik ya, mulai dari awal, tengah, sampai akhir, sampai akhirnya menemukan pencerahan ya dari coachingnya sendiri. Menurut saya seperti itu. Bagaimana? Apakah setuju? Iya Bu, jadi semoga sih ada peningkatan ya, dan saya berharap itu tadi sudah saya lakukan ya, saya bisa lebih menggali sehingga coaching bisa menemukan upaya-upaya ya untuk mewujudkan keinginannya terhadap permasalahannya tersebut.
Hmm. Kalau menurut Bu Maya, kira-kira apa tindak lanjut dari proses coaching tadi? Kalau saya nantinya akan melaksanakan coaching yang berikutnya, mungkin saya akan meningkatkan kompetensi dari proses mendengar dengan rasa ya. Mendengar dengan rasa. Nah, dalam melakukan mendengarkan dengan rasa, mengapa memilih mendengarkan dengan rasa? Karena kalau tadi ya rasa itu kan resume ya. Itu kayaknya kok saya masih kurang resif ya menerima, maksudnya pesan yang sama dari si coaching gitu, bahwa adanya komunitas belajar ini belum signifikan gitu. Kemudian setelah itu kan saya berupaya untuk achieve itu memberikan penghargaan ya, bahwa udah ada komunitas belajar tuh udah bagus gitu loh, bisa sedikit mengangkat lah ya, menyemangati gitu, memberi semangat untuk lebih mengajukan peran dari Kombel yang sudah dibentuk gitu kan. Kemudian summarizenya juga saya tadi kurang tuh menyimpulkannya, mengambil kesimpulan bahwa kok bisa gitu, belum signifikan gitu, belum terlalu banyak perannya gitu. Lalu yang asking juga pertanyaan-pertanyaannya mungkin perlu saya buat lebih tajam lagi ya, supaya lebih mengena gitu dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci. Iya. Bagus sekali Bu, tindak lanjutnya, dan menurut Ibu untuk tindak lanjut Ibu kompetensi yang berikutnya, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja? Pastinya saya perlu dukungan teman sejawat ya Bu, teman sejawat, dan ini pastinya akan saya libatkan, akan kita ngumpul bareng untuk saling berbagi ide gitu kan, berbagi peran. Kemudian saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan saya gitu, terutama ketika ada proses-proses yang memang perlu pendampingan kepala sekolah, perlu izin kepala sekolah, ataupun penggunaan sarana prasarana yang memang harus disetujui oleh kepala sekolah. Berarti butuh dukungan rekan sejawat dan kepala sekolah ya dalam melaksanakan tindak lanjut kompetensi yang Ibu inginkan tadi. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin Ibu capai nanti berhasil ya Bu. Baik Bu, semoga Nanti insya Allah bisa diinformasikan kepada saya ya tindak lanjutnya. Terima kasih Bu Maya. Iya, terima kasih untuk observasi yang telah dilakukan Bu Sri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.